Sehat ya? Sehat. Sudah istirahat? Sudah. Makan ya? Sudah. Iya. Ngantuk? Tidak. Enggak, tapi sepertinya wajahnya masih ada yang ngantuk atau lelah gitu ya. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Yuk, salam ketua kelasnya Saskia, silakan pimpin. Semuanya siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini sampai di jam terakhir ini ya. Saya berharap masih tetap semangat. Ada yang tidak hadir kesempatan hari ini? Tidak. Alhamdulillah masuk semua, sehat semua ya. Kecil, besar, kecil. Semua? Aduh, kurang fokus. Gajah, kurang konsentrasi. Semua? Besar. Salah lagi. Ibu akan ulang sampai semua konsentrasi fokus. Semua? Kecil. Kecil. Gajah? Besar. Besar. Semua? Kecil. Oke, kita pertemuan kali ini masih membahas teks eksplanasi. Ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Iya, pintar masih ingat. Pertemuan minggu lalu kita sudah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat lagi struktur teks eksplanasi itu apa saja? Saya. Iya, silakan. Yang pertama pernyataan umum, yang Iya. kedua urutan sebab akibat, Iya. kemudian yang ketiga interpretasi. Interpretasi. Yang tangan Saskia. Iya. Kemudian kalau udah struktur ada kaidah, apa aja kaidah pembahasannya? Iya, nak silakan nak. Kaidah pembahasan teks eksplanasi adalah fokus pada umum, Yang pertama fokus pada hal umum, kedua dimungkinkan masih di kompetensi dasar. Untuk yang hari ini kalau yang kemarin menganalisis, kemudian yang hari ini adalah memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian indikator pencapaiannya menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Jadi di sini kalian akan dituntut untuk bisa menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Oke, tujuan pembelajaran. Ibu masih menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning. Metodenya kita akan pengambilan nilai melalui kegiatan individu. Kemudian medianya audiovisual dan FAPD. Peserta didik Ibu harapkan mampu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan secara tepat. Mengingatkan saja karena minggu lalu sudah kita kupas dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, kemudian struktur yang tadi sudah disebutkan temannya, dan kaidah kebahasaan. Kemudian kalau Ibu tampilkan gambar yang di depan, yang ada di pemikiran kalian itu terhadap gambar itu apa? Hujan. Gambar? Hujan. Hujan itu masuk ke dalam apa? Fenomena alam bukan? Iya. Iya, berarti ini bisa dong kita angkat menjadi suatu teks eksplanasi karena mengupas mengenai kejadian fenomena alam. Kemudian kalau kalian itu melihat hujan atau merasakan di tengah-tengah hujan,
kebayang nggak atau tahu nggak kalian itu kok bisa sih bisa terjadi hujan seperti ini? Jadi kalau kita sudah tahu teks eksplanasi itu apa, jadi kan kita bisa, oh hujan itu begini karena begini. Hujan yang berlebihan itu akan membawa dampak yang seperti ini. Oh, nah silakan saksikan video berikut. Ini adalah video animasi tentang terjadinya hujan. Hujan adalah air yang turun dari langit dan melalui dari beberapa proses. Sebenarnya, air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri. Dari air laut, sungai, danau, dan air-air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta benda lain yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari, dan air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi tetap sebagai es atau salju. Ya, itulah video proses terjadinya hujan. Jadi ada istilah-istilahnya ya. Langkah-langkah dalam memproduksi teks eksplanasi itu ada yang pertama menentukan dulu topiknya. Kemudian baru kita kembangkan kerangka tersebut menjadi teks yang utuh. Dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Seperti yang tadi sebutkan temannya kan, kebahasaan itu ada yang kalimat pasif, kalimat aktif, ada menggunakan konjungsi temporal, konjungsi yang berhubungan dengan waktu gitu kan. Ya, penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, itu juga harus kalian perhatikan dalam kegiatan menulis. Ini adalah contoh hasil pengembangan kerangka hujan, tentang terjadinya hujan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka ibu akan menugasi kalian dengan membagikan LKPD Oke, dikerjakan. Yang sudah terima LKPD-nya silakan dikerjakan. Silakan kalian kerjakan dengan memperhatikan tadi langkah-langkah yang sudah ibu jelaskan tadi, langkah-langkah membuatnya. Yang pertama kalian tentukan dulu kan tadi topiknya, temanya mau tentang apa. Oh iya, 15 menit, 20 menit deh, ibu kasih waktu untuk kalian menyelesaikan tugasnya. Iya, Bu. Oke, kalau sudah, coba ibu minta siapa yang mau menawarkan diri saya, bu yang mempresentasikan duluan. Ayo siapa? Ada? Inflasi adalah suatu kondisi ekonomi di mana terjadinya kenaikan harga secara terus-menerus. Terjadinya inflasi dikarenakan adanya kenaikan biaya produksi, kenaikan jumlah uang yang beredar, dan kenaikan permintaan. Umumnya, inflasi terjadi dalam kurun waktu yang lama atau panjang permintaan. Meningkatnya permintaan kebutuhan swasta dan meningkatnya permintaan barang ekspor. Dari kesimpulan ini adakah yang kalian tanyakan? Ya, silakan dikomentari tampilan temannya yang dari depan. Bagaimana? Sudah cukup baik, Iya, gimana? Tampilan temannya sudah cukup baik. baiknya bagaimana? Apakah di teks yang temannya bacakan tadi sudah ada strukturnya, sudah ada?
ini pernyataan umumnya adalah bencana banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di beberapa kota, misalnya Jakarta. Banjir sendiri merupakan suatu peristiwa naiknya air di suatu daerah atau kawasan yang berkaitan tertutupnya kawasan tersebut dengan air yang menggenang. Kemudian di sini, secara alami, banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kurangnya resapan air. Banjir terjadi karena faktor alam. Ini juga bisa menjadi... Iya, cara penyampaiannya Saskia sudah cukup baik ya. Intonasi pengucapannya juga sudah pas sama apa yang dibacakan. Gimana tadi strukturnya? Sudah ada semua? Sudah ada. Sudah memuat 3 struktur ya? Iya. Iya, kemudian kaidah kebahasaannya? Sudah ada ya, baik nominanya, kata kerja, materialnya juga sudah ada semua ya. Oke, silakan beri tepuk tangan buat temannya. Terima kasih. Untuk menanggulangi dan memberantas penggunaan narkoba yang salah, perlu adanya perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Solusinya adalah memberikan pengetahuan dan bimbingan terhadap dampak buruk narkoba, sehingga mampu menyelamatkan generasi penerus bangsa dari bahasa penyalahgunaan narkoba. Ya, tepuk tangan buat temannya. Silakan kembali. Terima kasih buat yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya hari ini. Secara umum kalian sudah mampu menuliskan teks eksplanasi yang sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Jangan lupa beri nama dan kelas. Baiklah, kalian sudah mengerjakan tugas keterampilannya, menulis teks eksplanasi, kemudian soal evaluasi berupa penilaian pengetahuan juga sudah. Nanti akan Ibu koreksi. Sepertinya Ibu lihat sekilas sudah banyak yang jawabannya benar. Sudah bisa mencapai nilai 100. Ada ini evaluasinya. Oke. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita dapat dari pembelajaran hari ini? Iya, kalian bisa mengetahui langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi apa aja Saskia? Yang pertama menentukan tema atau topik. Iya. Kemudian yang kedua menentukan tujuan. Yang ketiga mengumpulkan data. Yang Iya. keempat membuat kerangka teks eksplanasi. Iya. Kemudian mengembangkan kerangka teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir menyunting teks eksplanasi. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa sudah Ibu cukupkan dulu sampai ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.